Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Azana dengan NIM A8102500031 dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai sejarah Tapak Suci Putra Muhammadiyah, serta menjelaskan logo atau lambang tapak suci beserta makna yang terkandung di dalamnya. Sejarah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah organisasi seni bela diri dari pencaksilat yang berlandaskan Islam berada di bawah naungan Muhammadiyah. Tapak Suci dinilai sebagai salah satu perguruan pencaksilat terbesar di Indonesia. Tapak Suci secara resmi didirikan pada tanggal 31 Juli 1963 yang bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1983 Hijriah dari kota Yogyakarta. Berdirinya Tapak Suci tidak terlepas dari perjalanan panjang berkembang seni bela diri yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga pendiri. Sebelum Tapak Suci berdiri, telah berkembang berbagai aliran pencaksilat yang diajarkan lingkungan keluarga Kauma Yogyakarta. Kemudian, berbagai aliran tersebut disatukan, dikembangkan hingga akhir lahirnya organisasi Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nama Tapak Suci memiliki kata yang mendalam. Kata tapak berarti langkah atau pijakan, sedangkan suci berarti bersih dan mulia. Dengan demikian, tapak suci dapat diartikan sebagai langkah suci dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Sejak awal berdirinya Tapak Suci memiliki tujuan untuk membina generasi muda agar memiliki kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan bela diri, akhlak yang baik, serta semangat untuk berjuang dan kebaikan. Oleh karena itu, setiap anggota Tapak Suci tidak hanya dilatih fisik, tetapi juga dibina secara mental dan spiritual. Dalam perkembangannya, Tapak Suci juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perguruan ini berkembang ke berbagai daerah di Indonesia melalui sekolah-sekolah perguruan tinggi cabang Muhammadiyah serta berbagai organisasi otonom Muhammadiyah. Saat ini Tapak Suci setelah memiliki banyak anggota tersebut di seluruh Indonesia, bahkan di negara. Selain sebagai sejarah pembinaan diri, Tapak Suci juga aktif mengikuti berbagai kejuaraan pencaksilat baik tingkat daerah nasional maupun internasional, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Untuk tujuan Tapak Suci sendiri, Tapak Suci memiliki berbagai tujuan penting, yaitu pertama, membentuk manusia yang berbudi pekerti, luhur, dan berakhlak mulia. Kedua, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bela diri yang benar dan bertanggung jawab. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk generasi yang disiplin, berani, dan percaya diri. Mengembangkan prestasi dalam bidang olahraga, pencaksilat. Melalui tujuan tersebut, Tapak Suci berusaha menciptakan anggota yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki moral yang baik. Nilai-nilai yang diajarkan dalam Tapak Suci terdapat berbagai nilai yang diajarkan kepada setiap anggotanya. Untuk yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Setiap anggota diajarkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Yang kedua, disiplin. Anggota harus mematuhi aturan organisasi, menghargai waktu latihan, dan menjaga sikap selama berlatihan. Untuk yang ketiga, keberanian.
Tapak suci mengajarkan keberanian untuk membela kebenaran dan menghadapi tantangan dengan sikap yang bijaksana. Untuk yang keempat, persaudaraan. Semua anggota dianggap sebagai saudara sehingga harus saling menghormati, membantu, dan menjaga kebersamaan. Untuk yang kelima, sportivitas. Dalam pertandingan maupun kehidupan sehari-hari, anggota harus menjunjung tinggi kejujuran dan sikap sportif. Untuk selanjutnya, logo atau lambang tapak suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai logo atau lambang tapak suci Muhammadiyah. Lambang tapak suci merupakan simbol identitas organisasi yang mengandung berbagai makna filosofis. Setiap prinsip dalam lambang memiliki arti tersendiri. Untuk yang warna merah melambangkan keberanian, semangat juang, dan keteguhan hati dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Untuk yang warna kuning melambangkan kemuliaan, keagungan, kebijaksanaan, dan cita-cita yang tinggi. Untuk yang ketiga, warna putih. Warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, dan kebersihan hati yang harus dimiliki oleh setiap anggota tapak suci. Dan yang keempat, bentuk bunga melati. Bunga melati merupakan simbol kesucian yang keharuman diri terkerti. Hal ini menunjukkan bahwa anggota tapak suci harus memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kelima, gambar tangan. Gambar tangan melambangkan kemampuan bela diri serta kesiapan untuk melindungi diri dan membantu sesama dalam kebaikan. Untuk yang keenam, sinar matahari. Sinar matahari melambangkan semangat terus bersinar dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita. Secara keseluruhan, lambang tapak suci mengandung pesan bahwa setiap anggota harus menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, berani, disiplin, serta bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat mengikuti tapak suci. Mengikuti kegiatan tapak suci memiliki banyak manfaat. Di antaranya, meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh, melatih kekuatan, kecepatan, dan kelincahan, menumbuhkan rasa percaya diri, melatih pengendalian diri dan emosi, menambah teman, dan memperluas persaudaraan, mengembangkan kemampuan bela diri, menanamkan nilai-nilai keislaman dan karakter yang baik, memberikan kesempatan untuk meraih prestasi dalam bidang olahraga. Oke, ini terakhir untuk penutup. Dari penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa Tapak Suci Putra Muhammadiyah merupakan organisasi pencaksilat yang berlandaskan ajaran Islam, didirikan pada tanggal 31 Juli 1963 di Yogyakarta. Tapak Suci tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga membantu karakter, disiplin, keberanian, persaudaraan, serta akhlak yang mulia. Lambang tapak suci memiliki makna mendalam dan mencerminkan nilai-nilai yang harus dimiliki setiap anggota. Dengan mempelajari, mengikuti tapak suci, seorang dapat mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan spiritual secara seimbang. Demikian pemaparan saya mengenai sejarah dan lambang tapak suci Putra Muhammadiyah. Mohon maaf
Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.